Ada satu pertanyaan besar yang kini mulai mengiringi perjalanan Endrick di Real Madrid. Bertahan dan menunggu kesempatan, atau mencari panggung baru yang bisa memberinya menit bermain lebih banyak. Penyerang muda Brazil itu kembali ke Santiago Bernabeu setelah menjalani masa peminjaman di Lyon, membawa pengalaman yang jauh lebih matang dibanding ketika ia meninggalkan Madrid. Namun, situasi di lini depan Los Blancos ternyata tidak menjadi lebih sederhana. Justru sebaliknya, persaingan untuk mendapatkan tempat semakin ketat dan membuat masa depan sang penyerang kembali menjadi bahan pembicaraan. Laporan terbaru menyebut Endrick mulai mengevaluasi situasinya setelah peluang bermain reguler dirasa semakin sulit didapat. Kondisi ini terasa kontras jika melihat bagaimana Endrick mengawali babak baru kariernya di Prancis. Ketika Real Madrid meminjamkannya ke Lyon pada akhir 2025, keputusan tersebut bukanlah tanda bahwa klub sudah menyerah terhadap potensinya. Madrid dan Lyon sepakat menjalankan peminjaman hingga 30 Juni 2026, tanpa menjadikan Endrick sebagai pemain permanen. Langkah tersebut lebih tepat dipandang sebagai kesempatan bagi sang pemain untuk mendapatkan pengalaman dan menit bermain yang tidak mudah ia peroleh di Madrid. Bahkan, FIFA sebelumnya mencatat bahwa Endrick datang ke Lyon dengan ambisi mengembalikan ketajaman sekaligus memperbesar peluangnya bersama timnas Brazil. Di Lyon, Endrick akhirnya mendapatkan ruang untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar prospek yang menarik di atas kertas. Ia bermain dalam lingkungan yang memungkinkan dirinya berkembang melalui pertandingan nyata, tekanan nyata, dan tanggung jawab yang lebih besar. Laporan Sportsmall mencatat Endrick mencetak 8 gol dan memberikan 8 assist dalam 21 pertandingan bersama Lyon. Catatan tersebut menjadi modal penting ketika ia harus kembali menghadapi kerasnya persaingan di Madrid. Pengalaman selama 6 bulan di Prancis membuat Endrick pulang bukan sebagai pemain yang sama seperti ketika ia pergi, melainkan sebagai penyerang muda yang sudah merasakan bagaimana menjadi bagian penting dari sebuah tim. Karena itulah, sebelumnya Real Madrid justru disebut tidak memiliki rencana untuk kembali meminjamkan Endrick. Pada Mei 2026, laporan dari G yang mengutip AS menyebut Madrid berencana memasukkan pemain Brazil tersebut ke skuad utama musim 2026-2027. Klub melihat Endrick sebagai pemain yang layak bersaing di lini depan bersama nama-nama besar seperti Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Artinya, pintu sebenarnya sudah dibuka untuk Endrick. Masalahnya bukan lagi apakah Madrid masih mempercayainya, tetapi seberapa besar kesempatan yang benar-benar akan diberikan kepadanya ketika musim kompetisi berjalan. Dan disinilah cerita mulai menjadi lebih rumit. Real Madrid bukan klub yang mudah memberikan tempat utama hanya karena seorang pemain memiliki potensi besar. Setiap posisi harus diperebutkan, terlebih di lini depan yang dihuni pemain dengan reputasi kelas dunia. Endrick harus bersaing bukan hanya dengan pemain yang sudah mapan, tetapi juga dengan talenta-talenta baru yang mulai masuk ke dalam proyek klub. Laporan terbaru menyebut situasi tersebut membuat Endrick kembali mengevaluasi masa depannya, bukan karena ia kehilangan ambisi di Madrid, melainkan karena seorang pemain muda membutuhkan pertandingan untuk terus berkembang. Kehadiran Jose Mourinho sebagai pelatih juga membuat persoalan ini semakin menarik. Endrick kini harus meyakinkan salah satu pelatih paling berpengalaman di sepak bola Eropa bahwa dirinya pantas mendapatkan kesempatan. Menariknya, laporan sebelumnya justru menyebut Mourinho memiliki Endrick dalam rencananya untuk musim 2026-2027, dan Madrid tidak ingin kembali mengirimnya sebagai pemain pinjaman. Bahkan pada akhir Juli, Endrick sudah kembali ke pusat latihan Valdebebas dan mulai persiapan musim baru bersama Mourinho. Jadi, rumor mengenai masa depannya perlu dibaca sebagai proses negosiasi dan evaluasi yang masih berlangsung, bukan keputusan final bahwa Endrick pasti meninggalkan Madrid. Meskipun begitu, ketertarikan klub-klub Premier League menjadi perkembangan yang sulit diabaikan. Laporan terbaru menyebut perwakilan Endrick telah menjejaki kemungkinan dengan sejumlah klub Inggris. Chelsea menjadi salah satu nama yang dikaitkan, sementara Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Aston Villa, dan Fulham juga disebut telah membahas situasinya. Besarnya daftar tersebut menunjukkan bahwa Endrick masih memiliki daya tarik yang sangat tinggi di pasar Eropa. Bahkan ketika kesempatan bermainnya di Madrid menjadi pertanyaan, banyak klub justru melihat situasi tersebut sebagai peluang.
Chelsea menjadi salah satu nama yang menarik karena klub London tersebut sebelumnya memang beberapa kali dikaitkan dengan pemain-pemain muda berpotensi tinggi. Namun laporan mengenai Endrick tidak berhenti di Stamford Bridge. Manchester United juga disebut telah membicarakan kemungkinan transfer sang penyerang, sementara klub-klub lain mempunyai pendekatan berbeda terhadap situasi tersebut. Hal ini memperlihatkan satu hal penting, Endrick tidak sedang kehilangan nilai di pasar. Sebaliknya, ketidakpastian mengenai menit bermainnya di Madrid justru dapat membuat banyak klub semakin serius memantau perkembangannya. Perbedaan kepentingan antara Real Madrid dan klub-klub berminat juga menjadi bagian menarik dari saga ini. Real Madrid disebut lebih condong mempertahankan kendali atas masa depan Endrick dan apabila pemain itu harus pergi, sementara opsi peminjaman kembali menjadi salah satu kemungkinan. Tottenham, Aston Villa, dan Fulham disebut terbuka terhadap skema tersebut. Sementara itu, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Chelsea dikabarkan lebih tertarik apabila terdapat kemungkinan transfer permanen. Dari sudut pandang Madrid, menjual Endrick sekarang berarti mengambil risiko kehilangan salah satu aset muda yang masih memiliki potensi berkembang sangat jauh. Bagi Endrick sendiri, keputusan ini bukan sekedar memilih klub mana yang menawarkan gaji atau nama paling besar. Pada usia yang masih sangat muda, faktor utama seharusnya adalah kesempatan bermain, lingkungan perkembangan, kualitas pelatih, dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Real Madrid menawarkan panggung terbesar dan kesempatan untuk berkembang bersama pemain-pemain terbaik dunia. Premier League di sisi lain dapat menawarkan pengalaman baru dengan ritme pertandingan yang berbeda dan kemungkinan mendapatkan peran lebih besar. Karena itu, keputusan Endrick akan menjadi salah satu titik penting dalam menentukan arah kariernya beberapa tahun ke depan. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah bahwa Endrick sebenarnya sudah pernah melewati situasi serupa. Ketika menit bermainnya di Madrid terbatas, ia tidak memilih menyerah. Ia pergi ke Lyon, bekerja, bermain, mencetak gol, dan kembali dengan pengalaman yang lebih matang. FIFA bahkan menggambarkan periode tersebut sebagai kesempatan penting bagi Endrick untuk mengembalikan ketajaman dan memperjuangkan tempat di timnas Brazil. Kini, tantangannya berbeda. Ia sudah mengetahui bahwa dirinya mampu tampil baik ketika mendapat kepercayaan. Pertanyaannya adalah apakah ia akan mendapatkan kepercayaan yang sama di panggung sebesar Santiago Bernabeu? Pada akhirnya, masa depan Endrick masih berada di persimpangan. Di satu sisi, Real Madrid masih memiliki alasan kuat untuk mempertahankannya, dan laporan sebelumnya bahkan menyebut sang pemain masuk dalam rencana tim utama musim ini. Di sisi lain, laporan terbaru mengenai penjejakan dengan klub-klub Premier League menunjukkan bahwa situasinya sedang dievaluasi kembali. Bagi Endrick, mungkin inilah ujian terbesar setelah dirinya datang ke Eropa. Bukan sekedar membuktikan bahwa ia memiliki bakat, tetapi menentukan tempat terbaik untuk mengubah bakat tersebut menjadi karier besar. Jika Real Madrid memberikan ruang, ia punya kesempatan menulis kisahnya di Bernabeu. Jika tidak, Inggris mungkin menjadi bab baru dalam perjalanan panjang seorang penyerang Brazil yang sejak usia muda sudah dibebani ekspektasi luar biasa.